warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Janarko. Oke para sedulur YouTube, di sore hari ini saya ingin menyapa sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sobat-sobat saya yang ada di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Jadi tema obrolan kita di sore hari ini adalah tentang arah pergerakan dukungan relawan Jokowi atau yang lebih terkenal populernya disebut Projo ya, yang jumlahnya ini sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, relawan Jokowi atau Projo ini teman-teman, seperti yang kita tahu punya peran yang sangat besar ketika memenangkan Presiden Joko Widodo pada pemilu 5 tahun yang silam. Yang saya merasa sebetulnya di sini agak sedikit tertarik gitu kan, agak sedikit aneh untuk saya sendiri, karena sebetulnya ketika PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres daripada PDI Perjuangan, sepertinya karena memang Presiden Joko Widodo ini selain dia seorang pejabat negara, beliau juga seorang kader partai PDIP. Artinya ketika partai yang mendukung beliau, yang mengusung beliau 5 tahun yang silam, yang itu kemudian memutuskan atau mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai PDI Perjuangan gitu kan, seharusnya gitu kan, logika saya itu seharusnya Presiden Joko Widodo akan langsung mendukung ataupun ikut langsung melakukan dukungan secara langsung, otomatis selesai dia dukungannya otomatis kepada Ganjar Pranowo ya. Tapi otomatis ketika beliau mendukung Ganjar Pranowo karena memang itu memang salah satu kandidat dari partai PDI Perjuangan yang memang notabene adalah partai Presiden Jokowi adalah kader partai PDI Perjuangan, secara nggak langsung otomatis relawan-relawan pendukung Jokowi pun sudah seharusnya otomatis mendapatkan arahan atau komando untuk mendukung Ganjar Pranowo dan melakukan kerja-kerja ataupun perjuangan untuk mempromosikan Ganjar Pranowo. Tapi yang di sini yang saya lihat itu ada sesuatu yang agak aneh ya menurut saya, yaitu bahwasanya kemudian kemarin terakhir ada yang namanya musra atau musyawarah rakyat, di mana di situ berkumpullah organisasi-organisasi yang memang merupakan relawan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, yang jumlahnya sangat besar. Di situ mereka berkumpul karena mereka kemudian menjaring kan, memang menjaring, melakukan penjaringan dan penyaringan daripada aspirasi kalangan rakyat dari lapisan non elit ya, semua lapisan masyarakat gitu kan, tentang nama-nama yang memang menjadi kehendak rakyat gitu kan untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti, sekaligus dengan nama-nama pasangan daripada capres tersebut, yaitu cawapres ya gitu kan. Nah yang mengkerucut kemudian ada 3 nama yang disampaikan pada musra tersebut kepada Presiden Joko Widodo dari para relawan Jokowi, yaitu 1 Ganjar Pranowo, 2 Prabowo Subianto, dan 3 Erlangga Hartarto gitu kan. Walaupun tampaknya aneh, walaupun di situ nama ada Ganjar Pranowo, tapi kemudian ada juga nama dari luar partai PDI Perjuangan yang notabene adalah tempat Presiden Jokowi bernaung ya gitu kan, karena ada di situ kan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto gitu kan. Ini agak sedikit aneh menurut saya kan, karena sebetulnya pergerakan Presiden Joko Widodo gitu kan, kemudian otomatis juga para relawannya sepertinya seharusnya udah berhenti dan satu suara ketika PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres mereka. Nah, tapi di sini juga ternyata malah ada nama-nama lain yang di luar daripada partai daripada pengusung Presiden Joko Widodo 5 tahun yang silam. Nah ini tampak banget ada sesuatu yang memang agak berbeda gitu kan, bahkan sampai waktu terakhir daripada musra kemarin juga Presiden Joko Widodo teman-teman nggak memberikan instruksi, komando ataupun arahan langsung kemana nih para
relawan Joko Widodo mau kemana mereka memberikan dukungannya kan. Sampai terakhir juga nggak ada, cuman terakhir pesan beliau adalah beliau akan membisikkan dengan kuat capres-capres yang memang hasil daripada musrah, yang didapat daripada musrah kepada partai-partai yang akan mengusung capres nanti ya. Hanya itu aja. Tapi sebetulnya di sini baru kelihatan sekali bahwasannya memang belum ada instruksi komando dari Presiden Joko Widodo ke arah mana nih para relawan Jokowi ini akan memberikan dukungan. Nah, ini tampak banget ya teman-teman. Nah, walaupun di situ juga ada nama Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini kedepannya akan ada pembelahan ya, otomatis biasanya kemungkinan besar ada dua capres kemungkinan kan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena memang kalau untuk nama yang terakhir yaitu Airlangga Hartarto tampaknya sampai saat ini juga kemungkinannya kayaknya kecil ya teman-teman untuk kemudian jadi capres ya gitu kan. Kalau kita lihat peta politiknya gitu kan, yang jelas-jelas memang real di situ ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang memang notabene mereka dianggap sebagai capres-capres yang memang didukung oleh pemerintah yang ada saat ini gitu kan, mengusung program-program pemerintah gitu kan. Tapi yang jelas apapun itu kemudian tampak bahwasannya di situ ada proses pembelahan ya, terbelah nih suaranya. Karena kalau memang calonnya itu cuma dua, antara Anies Baswedan kubu sebelahnya, kemudian di sini ada Ganjar Pranowo, otomatis kan projonya semuanya 100% akan ya, berkumpul untuk mendukung, memberikan perjuangannya kepada Ganjar Pranowo. Tapi kalau sekarang kan ada dua ya, ada dua yaitu Prabowo Subianto dan satu dia adalah Ganjar Pranowo. Dan tentunya ini kalau menurut saya akan mengurangi kan suara daripada dua kandidat yang memang notabene didukung oleh sebagai koalisi daripada yang didukung oleh pemerintah gitu kan. Nah, ini petanya sudah jelas dan tampak sekarang. Saya juga lihat beberapa kali di media sosial seperti stasiun TV, tampak sekali memang ada beberapa memang daripada yang dulunya sekelompok orang yang memang dulunya adalah relawan Jokowi, sekarang kemudian berpindah menjadi relawan Prabowo Subianto. Dan mulai kayaknya kan memang mulai ada gesekan-gesekan dan ya sebagian saling menyerang justru kan. Yang harusnya mereka ini kan sebetulnya satu kan gitu kan. Gitu. Walaupun ya kalau dibilang mereka bilang ini demokrasi, kebebasan gitu kan. Kebebasan, tapi kalau ini tampak ya kalau memang untuk strategi politik kedepannya juga akan sangat riskan gitu kan. Karena pastinya akan suaranya akan terbelah gitu kan. Dan saya yakin akan ada keterbelahan di sini gitu kan, karena memang akhir-akhir ini juga Presiden Joko Widodo ini sangat dekat sekali dengan Menhantam Prabowo Subianto ya, yang akan maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Walaupun dulu beliau juga dekat dengan Ganjar Pranowo, tapi akhir-akhir ini kan memang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Dan kesannya memang endorsementnya arahnya ke sono teman-teman. Ini sebetulnya kayaknya masih menunggu ya gitu kan. Karena memang projo ini jumlahnya sangat besar dan ada di seluruh wilayah Indonesia, ini sangat potensial dan mereka tampaknya memang relawan ini memang betul-betul totalitas memang patuh pada instruksi Presiden Joko Widodo. Nah, kita lihat nanti ya di sini. Kalau kita lihat memang di kutubnya Anies Baswedan nggak banyak perubahan ya. Justru kalau menurut saya dari pihak Anies Baswedan ini baik partai pendukungnya dan Anies Baswedan sendiri tentunya akan banyak mendapat limpahan dari para pemilih ataupun simpatisan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang mungkin sebagian dari mereka merasa kecewa ataupun merasa sakit hati ketika mereka berjuang habis-habisan di Pilpres 5 tahun yang silam, dan kemudian malah Prabowo Subianto kemudian bergabung dengan koalisi pemerintahan daripada Presiden Jokowi, masuk ke kabinetnya sebagai Menhantam. Apapun ya alasannya, karena memang alasannya kan sebetulnya untuk rekonsiliasi nasional. Tapi kan pendukung ini kan dari berbagai lapisan masyarakat gitu kan, yang memang juga nggak semuanya bisa mengerti langkah dari Prabowo Subianto itu. Yang tentunya mereka pastinya besoknya akan memiliki hak pilih dan mereka juga akan memilih gitu kan, menentukan pilihan politik mereka tentunya akan lari ke Anies Baswedan karena memang profilnya adalah
skup kecilnya Prabowo Subianto adalah Anies Baswedan gitu kan, dan juga tentunya limpahannya juga ke partai yang mengusung Anies Baswedan gitu. Nah kalau akhir-akhir ini juga kita lihat gitu kan, Prabowo Subianto ini pasangannya sekarang udah daripada dua pasangan yang lain gitu kan. Prabowo Subianto untuk cawapresnya sendiri udah ada gambaran ya. Kalau kita lihat adalah Muhaimin Iskandar, karena Muhaimin Iskandar sendiri beberapa waktu terakhir juga udah menemui Kiai Haji Ma'ruf Amin minta restu kan dari beliau gitu kan. Gambarannya memang hampir fit ya untuk mengarah menjadi cawapresnya Prabowo Subianto gitu kan. Nah ini memang pasangannya juga lumayan kuat menurut saya, karena Prabowo Subianto selain mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo dan para relawannya gitu kan, walaupun mungkin relawannya nanti terbelah gitu kan, dibagi antara yang dukung Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Itu pun kalau kemudian menunggu instruksi Presiden Joko Widodo gitu kan, sampai saat ini belum ada instruksinya gitu kan yang jelas. Tapi yang jelas Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang besar, karena memang terakhir-akhir ini memang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Terus kita lihat juga Prabowo Subianto akhir-akhir ini juga mulai menyusun kekuatan pulang daripada Partai Gerindra dengan mengunjungi para purnawirawan ya, para purnawirawan jenderal baik TNI ataupun Polri, dan berkunjung pada pensiunan daripada TNI dan Polri gitu kan, yang memang notabene itu frekuensinya sama lah dengan Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer gitu kan. Bahkan kita lihat itu terakhir juga Jenderal Purnawirawan Wiranto kan juga memberikan restunya pada Prabowo Subianto, yang kabarnya dulu kan nggak akur gitu kan, nggak akur gitu kan, sekarang juga memberikan dukungan totaliter kepada Prabowo Subianto untuk maju pada Capres 2024 nanti. Ini artinya kan memang banyak ya, memang ya lumayan besar itu juga kan jumlahnya nanti kalau dukungan itu muncul dari para purnawirawan gitu kan, dari para pensiunan gitu kan, itu jumlahnya juga sangat besar dan merupakan modal besar untuk Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 nanti, plus gitu kan, plus ditambah dia daripada nanti arahan Presiden Jokowi terakhir, karena memang relawan Presiden Jokowi ini nunggu kan totaliter memang patuh pada Presiden Jokowi Widodo. Terus kalau kita lihat juga cawapres ini pas banget gitu kalau Prabowo Subianto, karena kalau beliau ngambil kemudian Muhaimin Iskandar itu kan, Muhaimin Iskandar ini kan salah satu tokoh NU ya, Nahdlatul Ulama, organisasi Islam tradisional yang memang mayoritas memang kekuatannya di Jawa Timur, salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia. Nggak cuma itu, NU juga organisasinya memang ada di seluruh Indonesia gitu kan, Nahdlatul Ulama ini. Dan Muhaimin Iskandar itu notabene adalah anggota NU. Selain anggota NU, beliau juga adalah ketua PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu beliau juga memang punya akar rumput yang kuat di Jawa Timur gitu kan, di Jawa Timur, dan punya akar yang kuat daripada di NU, karena memang beliau adalah tokoh juga di NU kan. NU ini sendiri luar biasa ya, karena memang organisasinya memang udah solid, memang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang pas gitu kan, jadi kekuatannya ini kekuatan antara nasionalis dan agamis yang Islam tradisional yang juga toleran di sini kan. Jadi nggak bisa diremehkan ini ya, gitu kekuatan daripada pasangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar kalau kita lihat gitu kan. Jadi memang ini masih saling menunggu gitu kan. Tapi yang jelas juga nggak bisa diremehkan posisi Anies Baswedan, karena memang kita nggak tahu seberapa besar limpahan suara, karena kemarin itu kan memang perolehan Partai Gerindra itu dua besar ya, satu PDIP, dua Gerindra, kemudian tiga adalah Golkar, keempatnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Kita nggak tahu seberapa besar pemilih-pemilih yang fanatik di kemarin yang memang mendukung atau simpatisan Prabowo Subianto, yang kemungkinan besar mereka kecewa itu melimpah. Kita nggak tahu berapa persentasinya, yang jelas Partai Gerindra kemarin memperoleh suara dua besar ya gitu kan. Artinya kalau memang kemudian suaranya besar tuh, waduh lumayan juga gitu kan, limpahannya ke Anies Baswedan dan otomatis ke partai pendukung Anies Baswedan yang memang identik dengan Partai Nasdem, walaupun ada tiga pendukungnya di sini kan.
Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masih menunggu ya, ini antara cawapresnya daripada Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo gitu kan. Tampaknya mereka juga akan cari aman kalau menurut saya. Mereka juga pastinya akan ngambil tokoh-tokoh untuk meredam daripada pasangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Tentunya mereka nggak akan ambil resiko, tentunya mereka akan ngambil juga tokoh-tokoh yang mirip profilnya dengan Muhaimin Iskandar, artinya memang orang NU dan mereka punya akar massa rumput yang kuat di Jawa Timur ataupun seluruh wilayah Indonesia atau enggak, otomatis kalau mereka orang NU ataupun Nahdliyin kan. Nah, itu kurang lebih itu analisa saya teman-teman gitu kan. Kita lupa ya ada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo di sini memang dukungannya totaliternya adalah yang paling kuat dari masa PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sendiri kan kemarin partai nomor 1 perolehannya ketika pemilu yang lalu, partai besar nih kan gitu kan ya. Itu memang kekuatannya otomatis 100% mereka juga ketika PDIP ngusung Ganjar Pranowo ya semuanya otomatis kan gitu kan. Dan mungkin kekuatannya tambahnya juga adalah masa daripada relawan Joko Widodo yang memang udah fanatik ke Ganjar Pranowo ya, arahnya seperti itu. Terus juga kita lihat pasangannya, tentunya juga saya nggak yakin nggak akan jauh-jauh, pasti diambilnya dari orang-orang yang memang orang-orang daripada Nahdlatul Ulama ya, masa dari Jawa Timur lah gitu kan. Saya pikir seperti itu untuk meredam. Pasti ketiga ini pasti kurang lebih pasti mereka akan ngambilnya itu, karena memang kalau NU ini potensinya sangat besar, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia gitu, tradisional terbesar di Indonesia, berpusat di Jawa Timur gitu kan. Kita nggak tahu memang, walaupun kemudian juga tentunya kalau seperti koalisi perubahan tentunya negosiasi dengan partai pendukungnya juga akan susah kan, tentu akan susah. Tapi kalau kemudian mereka nggak kepala dingin itu di koalisi perubahan juga kemudian salah pilihnya ke cawapresnya, tentunya akan merugikan kan, karena memang apapun kalaupun partai pendukungnya kemudian bisa menaruh kadernya untuk jadi cawapres Anies Baswedan, tapi kalau kemudian memang kedepannya merugikan dan bisa berakibat kekalahan juga apa gunanya gitu kan. Itu jadi itu teman-teman analisa singkat saya di sore hari ini untuk bahan obrolan kita dengan teman-teman. Teman-teman bisa komen ya gitu kan, kalau ada analisa yang berbeda dengan saya komen. Terus bisa untuk acara kumpul-kumpul, karena memang media sosial ini salah satu media yang sangat kuat untuk kontrol sosial, kontrol pemerintahan, kontrol pembangunan gitu kan. Jadi apa salahnya kalau kita kemudian kumpul-kumpul di media sosial dalam hal yang positif untuk pembangunan negara kita ke depannya. Oke gitu teman-teman. Terlepas dari itu, siapapun yang terpilih nanti mereka adalah putra terbaik Indonesia. Selain itu juga mereka adalah hasil terbaik bangsa Indonesia. Kita semuanya adalah sekedar supporter ya kalau orang di luar non partai gitu. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Janarko dari Jakarta.